Dalam Amos pasal 4 ayat 4-5 dikatakan bahwa orang-orang Israel ternyata memiliki niat yang tidak baik dalam peribadahan mereka. Ternyata mereka pergi ke Betel dan mereka beribadah di Betel dan Gilgal ternyata untuk tujuan-tujuan yang jahat, untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, sekalipun mereka di situ melakukan peribadahan dalam mempersembahkan korban pagi dan siang malam kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam renungan kita pada hari ini, bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahkan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Ini adalah bentuk persembahan orang Israel untuk Allah mereka. Tetapi sayangnya persembahan ini tidak berkenan bagi Tuhan. Karena apa? Karena mereka juga memiliki niat yang jahat dan mereka tidak dengan hati yang benar-benar tulus dan baik dalam mempersembahkan korban tersebut. Jemaat yang dikasih Tuhan atau yang berada di rumah, ibadah seperti apa sih yang berkenan di hadapan Tuhan? Ibadah yang seperti apa sih yang Tuhan benar-benar senangi dari kehidupan kita? Pertanyaan ini pasti sering ya kita perdebatkan, tetapi tidak untuk malam ini harus kita perdebatkan panjang lebar, karena setiap kita pasti memiliki pemahaman tersendiri. Tapi menurut Amos pasal 4 ayat 4-5, Allah menyatakan melalui Amos bahwa Dia tidak berkenan kepada ibadah dan korban persembahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kenapa Allah nggak berkenan sama persembahannya bangsa Israel, saudara-saudara? Karena mereka dilihat oleh Allah melakukan perbuatan yang sangat jahat, sikap mereka yang sangat jahat, ya. Karena dalam ayatnya yang keempat dikatakan, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Nah, di sini Allah sangat mementingkan peribadahan, tapi peribadahan yang tidak pura-pura, yang semuanya datang dari hati, datang dari iman yang penuh dengan kesungguhan dan kerendahan hati. Tetapi di sini kalau dilihat, Allah tidak ingin umatnya, khususnya Israel yang adalah umat pilihan Allah, tidak hanya bersikap baik pada saat beribadah, tetapi setelah beribadah mereka melakukan kejahatan atau bersikap buruk. Disitulah Allah tidak berkenan kepada ibadah mereka. Kenapa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Karena dari perikop ini, dari Amos pasal 4 ayat 4-5, di sini kita belajar bahwa hidup sehari-hari atau mengerjakan kegiatan sehari-hari dalam pekerjaan atau rutinitas pelayanan kita, disitulah Allah mau melihat cerminan atau bagaimana kehidupan kita. Karena kehidupan kita sehari-hari adalah bagian dari ibadah kita juga. Jikalau hidup kita penuh dengan kejahatan, maka Allah tidak akan pernah berkenan kepada ibadah dan persembahan kita. Jadi seberapa sering kalau kita lihat kita dapat melakukan ibadah kita dalam rutinitas kita. Jangan biarkan kehidupan kita hanya baik pada saat ibadah, memuji Tuhan dengan mulut pada saat ibadah, tetapi begitu keluar gereja dengan mulut yang sama kita menghina dan mencela orang lain. Di dalam rumah kita ibadah dengan hati yang damai, tapi setelah ibadah di luar rumah kita punya kedengkian dan kebencian dengan orang lain. Ya, di dalam rumah kita beribadah, kita memberikan dengan tangan kita persembahan sebagai wujud persembahan kita kepada Tuhan, tetapi di luar rumah kita menggunakan tangan kita untuk menyakiti sesama kita. Itulah bagaimana kita mau merefleksikan. Ibadah yang sejati adalah bagaimana hati kita yang benar-benar mau melakukan yang terbaik, tidak hanya pada saat ibadah, tetapi ibadah itu akan nyata ketika kita masuk di dalam kegiatan hidup kita sehari-hari. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada
sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.